Bismillahirrahmanirrahim. An Anasi daripada Anas, an Anasin daripada Sayyidina Anas bin Malik yaitu anaknya Malik radhiyallahu semoga meridai sinten Allah anhu akan Anas bin Malik annahu sesungguhnya Anas bin Malik haddasa telah menceritakan sinten Anas bin Malik akan murid-muridnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qala telah bersabda sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda sesungguhnya hamba idza wudi'a apabila telah diletakkan si abad fi qabrihi di dalam kuburnya wa tawalla dan telah berpaling anhu daripada abad siapa ashabu teman-temannya abad wa innahu dan sesungguhnya abad adalah la yasma'u sungguh mendengar si abad qur'ani alihim akan suara langkah suara sendal, suara selipar ashabu atau telah mendatangi akan abad siapa malakani dua orang malaikat fayuq idani kemudian mendudukkan si malakani akan abad fayakulani maka kemudian bertanya si malakani apakah kunta adanya si engkau adalah takulu mengatakan si engkau fi hadzal rajuli tentang laki-laki ini tentang inilah laki-laki li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amal mu'minu maka bahwa adapun orang beriman fayaqulu maka berkata si mukmin asyhadu bersaksi si saya annahu bahwa sesungguhnya rajul adalah abdallahi hambanya Allah wa rasulahu dan utusan Allah fayuqalu maka dikatakan lahu kepada mukmin ungdur lihatlah oleh engkau ila maq'adika kepada tempat duduk engkau minan nari daripada neraka qad abdala telah menggantikan akan engkau sinten Allah bihi dengan maq'adaka minan nar minal jannati daripada surga fayara maka melihat si mukmin huma akan maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah tempat duduknya fayara maka melihat si mukmin huma akan keduanya jami'an yaitu semuanya qala berkata sinten Anas qala telah berkata sinten Qatadah tu Sayyidina Qatadah wa dzukira dan telah disebutkan lana kepada kami annahu bahwa sesungguhnya adalah yufsahu diluaskan lahu bagi mukmin fi qabrihi di dalam kuburnya summa raja'a kemudian merujuk sinten Qatadah ila hadisi Anasin kepada hadisnya Sayyidina Anas qala telah bersabda sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammal munafiqu bahwa sesungguhnya bahwa adapun orang-orang munafik wal kafiru dan orang-orang kafir fayuqalu maka dikatakan lahu kepada munafik wal kafir apakah kunta adanya singkau adalah takulu mengatakan singkau fi hadzal rajuli tentang inilah laki-laki
Fayaqulu, maka berkata si kafir, la adri, tidak tahu si saya. Kuntu adanya saya adalah aqulu, berkata si saya. Ma akan perkara yaqulu, yang berkata siapa, an-nasum, manusia, orang-orang. Fayuqalu, maka dikatakan kepada munafik dan kafir, la daraita, tidak mengetahui si engkau, wala talaita, dan tidak mengikuti si engkau, wa yudrobu, dan dipukul si munafik atau kafir, bimutarikin, dengan tukul, min hadidin, daripada besi, darbatan, dengan pukulan yang kuat. Fayasihu, maka berteriak, menjerit si munafik atau kafir, sayhatan, dengan teriakan yang sangat kuat. Yasma'u, yang mendengar akan yasma'u, yang mendengar akan sayhah siapa, man, makhluk, yalihi, yang ada di sekitarnya, ghairi saqalaini, selain jin dan manusia. Walafdhu, bahwa lafadznya hadis adalah lil Bukhari, milik Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu haddatsahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza wudi'a fi qabrihi tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qara'ani alahum. Jadi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di dalam kuburnya dan sahabat-sahabat yang mengiringi jenazahnya, sahabat-sahabatnya yang menyelenggarakan penguburannya, mereka sudah selesai dan beranjak pergi, maka ketika sahabat-sahabatnya ini beranjak pergi, mayit tadi dalam kubur boleh mendengar suara selipa sahabat-sahabatnya yang meninggalkannya. Jadi mayit itu kelihatannya sudah mati, tapi sebetulnya kematian adalah pintu gerbang kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi di manusia ini diciptakan untuk selama-lamanya. Jadi kalau sudah mati, maka dia akan hidup selama-lamanya. Tapi hidup selama-lamanya di alam akhirat. Kematian ini pindah alam. Dari alam dunia ke alam akhirat. Jadi tidak ada istilah mati untuk manusia. Dia akan kekal selama-lamanya dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman, atau kekal selama-lamanya dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah taala. Nauzubillah min dzalik. Duduk seorang-seorang dalam kubur. Ketika teman-temannya masih ada di sekitar kuburnya, dia pun masih merasa nyaman. Tapi ketika teman-temannya beranjak pergi, maka dia pun mulai ketakutan. Dalam hatinya, jangan tinggalkan aku seorang-seorang. Temannya pergi semua, datanglah dua orang malaikat mendudukkannya. Atahu malakani fayuq'idanihi fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajuli li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikat datang, dia pun didudukkan. Malaikat pun bertanya, bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini? Jadi tidak dikatakan, sebetulnya lafaz Muhammad ini adalah tambahan daripada perawi. Adapun yang dikatakan malaikat hanya lelaki ini.
tidak dikatakan nabi ini. Kenapa tidak dikatakan nabi ini? Karena ini kan sebetulnya adalah ujian, imtihan, pemeriksaan. Nah, jadi dikatakan lelaki ini. Kenal nggak? Jadi dalam satu riwayat didatangkan gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah riwayat yang paling masyhur, bahwasanya malaikat datang dengan membawa gambaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan serbannya, dengan janggutnya, dengan jubahnya, dengan senyumannya, dengan potongan rambutnya, dengan misai yang dirapikan. Maka orang-orang yang dalam kehidupannya mengamalkan sunnah, maka dia boleh mengenali nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang tidak mengamalkan sunnah, maka dia tidak kenal dengan nabinya. Jadi bagaimana kita ini hidup di dunia, banyak-banyak selawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hati kita ada keterpautan, ada hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kerinduan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hidup kita baca biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mengenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kehidupannya, pengorbanannya untuk umat, maka kita akan mencintainya dan merinduinya. Dan tandanya cinta itu akan mengikuti jejak langkah sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3. Jadi sunnah surah, sunnah sirah, sunnah sarirah. Sunnah surah itu apa? Penampilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bersemangat untuk mengikuti gaya penampilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gaul, kata anak muda sekarang, gaul, gaya Rasul. Jadi kalau orang-orang yang suka Korea, K-pop, maka celananya celana pensil, macam celana-celananya K-pop. Rambutnya dipirang-pirang, rambutnya diwarnai seperti artis-artis K-pop. Artis K-pop pakai selipar Jepun, nah, dia pun pakai selipar Jepun. Apa yang dipakai artis-artis K-pop, dia pun nak pakai juga. Karena kecintaannya telah mendorongnya untuk mengikuti semua gaya hidup orang yang dicintainya. Maka begitu juga kalau kita ini cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak malu pakai kopiah di mana-mana, pakai jubah di mana-mana. Bahkan kita bangga. Kalau kita malu pakai pakaian Nabi, bagaimana nanti kalau Nabi malu untuk mengakui kita sebagai umatnya Nabi? Kita harus bangga. Sayyidina Umar makan pakai tangan, maka ditegur oleh sahabat-sahabatnya. Kita ini makan di majelisnya raja-raja besar, raja-raja Romawi. Jangan makan pakai tangan, ini memalukan. Maka Sayyidina Umar menjawab, apakah aku harus meninggalkan sunnah kekasihku karena orang-orang kafir ini? Kecintaan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu.
dan mengampuni dosa-dosamu. Man tamassaka bi sunnati inda fasadil ummati falahu ajru mi'ati syahid. Man tamassaka bi sunnati inda fasadil ummati falahu ajru syahid. Wa fi riwayatin mi'atu syahid. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku di saat rusaknya umatku, maka dia dapat pahala mati syahid. Dalam riwayat yang lain 100 mati syahid. Inilah fadilahnya umat akhir zaman. Buat amal sedikit, pahalanya Masya Allah. Sunnah, kopiahnya, janggutnya, jubahnya, istiqomah. Berpegang teguh itu istiqomah. Apapun yang terjadi tetap diamalkan. Di madrasah pakai jubah, pakai serban. Pergi shopping komplekku pakai jubah, pakai serban. Jangan seperti bunglon, hinggap di daun jadi hijau, hinggap di kayu jadi coklat warna kayu, hinggap di besi warna putih macam warna besi. Jangan berevolusi. Di madrasah cecak, keluar dari madrasah jadi biawak, balik kampung sampai rumah udah jadi buaya. Madrasah pakai serban, pakai jubah. Keluar dari madrasah, serbannya udah lepas, tinggal kopiah. Jubahnya udah lepas. Sampai rumah, kopiahnya udah lepas. Rambutnya pun udah macam anak pang. Jangan amalkan sunnah karena orang lain, tapi amalkan sunnah karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abduhu wa rasuluh. Asyhadu annahu abdullahi wa rasulahu. Wa yuqalu lahu undur ila maq'adika minan nar. Maka kalau orang-orang beriman, dia akan menjawab, dia adalah, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Maka malaikat berkata kepadanya, lihatlah kepada tempat tinggalmu, tempat dudukmu di neraka. Jadi setiap orang ini, dia punya jatah, punya kuota, satu tempat di neraka, satu tempat di surga. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannati. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan tempat duduk di neraka tadi dengan satu tempat duduk di surga. Fayaroha. Maka kemudian orang beriman tadi melihat tempat duduknya. Awalan dia tengok tempat duduknya di neraka, baru kemudian dia lihat tempat duduknya di surga. Karena jawabannya betul. Dikasih tempat duduk di surga. Jadi kenapa ditunjukkan dulu nerakanya baru ditunjukkan surganya? Supaya bertambah kesyukuran, supaya nikmat bertambah nikmat. Makanan sedap. Apabila dimakan setelah puasa, mujahadah dulu. Baru makanan itu kenikmatannya akan bertambah. Tapi dalam keadaan kenyang, diberi makan, ya biasa saja. Begitu juga ketika dia sudah melihat neraka, maka dia penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kerisauan. Kemudian baru ditunjukkan, inilah tempatmu yang sebenarnya. Sudah diganti Allah dengan surga. Maka gembiranya akan bertambah gembira, bahagianya akan bertambah-tambah. Qala Qatadah wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi. Maka
Sayyidina Qatadah telah berkata bahwasanya telah diceritakan kepada kami bahwasanya kuburnya telah diluaskan seluas mata memandang. Ini semua cerita iman. Kubur yang cuman berapa kaki kali berapa kaki di situ ada ruangan yang luasnya seluas mata memandang. Ini hanya boleh diterima oleh iman. Hanya boleh diterima oleh hati yang ada iman. Kalau hati tak ada iman, dia tidak boleh terima. Orang-orang Mu'tazilah dia tak terima, tidak percaya dengan azab kubur. Diceritakan ada seorang lelaki yang memakai tongkat, kakinya yang satu putus, jadi dia jalan dengan tongkat. Maka suatu hari untanya telah menjadi gila dan mengejar-ngejarnya mau pijak tuannya. Maka tuannya telah lari ke kubur. Telah lari ke kubur dan masuk dalam satu liang kubur. Di situ ada satu mayat, ada satu kalajengking besar dan satu ular. Maka kemudian ular tadi telah keluar dan mematuk unta yang mengamuk tadi. Kemudian unta tadi pun terbaring. Kemudian lelaki tadi telah keluar dari kubur tersebut dan lihat untanya terbaring, maka dia nak mengusik untanya tadi dengan kakinya. Maka ketika dia menendang untanya tadi, nak pastikan untanya itu masih hidup atau tidak, ternyata unta tadi luarnya masih utuh, tapi ternyata dalamnya sudah hancur, Maka kakinya telah terbenam dalam badan unta tadi. Maka telah dikeluarkan kakinya telah macam terkena bisa. Maka dia pergi dokter kata, ini kakimu harus dipotong, kalau tidak maka racun yang ada di kakimu ini akan menjalar ke seluruh tubuh. Banyak yang cerita-cerita yang membuktikan adanya azab kubur. Dalam kitab Fadilah Amal juga diceritakan, ada seorang anak mengebumikan kakaknya. Kemudian ketika pulang baru dia teringat kantong uangnya tertinggal di kubur kakaknya. Ketika dia kembali ke kubur kakaknya, didapat di kubur kakaknya penuh dengan api. Jadi siksa kubur, azab kubur itu ada. Begitu juga nikmat kubur itu pun ada. Nikmat kubur itu pun ada. Sudah banyak sekali buktinya. Satu orang sahabat, di Yordan, satu kerajaan Yordan telah membongkar satu kubur sahabat, dan didapati sahabat tersebut mayatnya masih utuh, wangi semerbak. Azab kubur, azab dan nikmat kubur ini tidak boleh dipungkiri. Sudah banyak buktinya. Kemudian kembali kepada hadisnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha rajuli wa yaqulu la adri. Maka apabila yang ditanya adalah orang munafik atau orang kafir, maka orang munafik atau orang kafir tadi berkata, aku tak tahu. Aku lumayaqulun nasu. Aku katakan sebagaimana yang dikatakan manusia.
Fa yuqalu la daraita wa la talaita. Kamu tidak tahu dan kamu tidak mengikuti orang-orang yang mengetahui kebenaran. Wa yudrabu bi mutarikin min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairi saqalaini. Maka orang tadi orang munafik atau orang kafir tadi dipukul dengan pukulan yang sangat keras dengan menggunakan tukul daripada besi, sehingga dia menjerit sangat kuat sekali sehingga boleh didengar makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Ya, hewan-hewan, ayam, kucing, anjing, burung-burung, mereka boleh mendengar jeritan ahli kubur. Jeritan ahli kubur. Itu makanya orang kafir ini tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang Islam. Dan orang Islam tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang kafir. Tidak boleh campur. Kenapa? Nanti akan menyusahkan orang-orang beriman. Siksa orang-orang kafir ini akan mengganggu kenyamanan orang-orang beriman. Nah, sebagaimana video yang viral, ada satu anak gadis kecil yang hafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian setelah dikuburkan beberapa hari, ayahnya mimpi, "Wahai ayah, pindahkan kuburku, aku tidak nyaman di kubur ini." Setiap hari mendengar jeritan orang-orang yang disiksa, jiran-jirannya yang disiksa, maka dia tidak nyaman. Maka ayahnya pun telah menggali kuburnya dan Masya Allah ditemukan mayat anak gadis tadi masih dalam keadaan segar dan wangi. Inilah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah taala. Pelajaran-pelajaran yang kena kita ambil, kita hafalkan hadis ini. Banyak-banyak baca hadis tentang siksa kubur. Ini boleh mengingatkan kita kepada kematian, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.